dan kita yang berdiri di sini memperjuangkan bangsa yang sedang ada yang menodai, bangsa yang sedang ada yang meracuni. Insya Allah kita semua berdiri di sini tidak akan dilupakan oleh anak cucu kita ratusan tahun yang akan datang. Antara kita di dalam membela leluhur, di dalam membela bangsa dan negara kita, kita tidak boleh takut sama siapapun. Kita tidak boleh takut sama siapapun. Maka kita tidak boleh takut di saat ada orang yang mau merampas sejarah dan bangsa ini. Sejengkal tanah pun kita harus berani, tidak boleh menjadi bangsa pengecut. Kita harus merdeka semuanya, dari mulai Belanda sampai perbudakan kaum Ba'alwi, kita harus merdeka dari itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gus Abbas Buntet kembali membaiat pengurus baru Perjuangan Wali Songo Indonesia, PWI dan Laskar Sabilillah LS seprovinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Dan di sela-sela pelantikan itu, Gus Abbas memberikan semangat kepada pengurus baru yang akan dilantik dan juga memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat yang hadir di pelantikan tersebut. Nah, di antara pesan Gus Abbas diantaranya adalah yaitu sebagai warga pribumi katanya harus bangkit dan merdeka baik fisik maupun pikiran dari cengkraman hegemoni Belanda. Termasuk juga Gus Abbas menyampaikan sebagai warga pribumi Indonesia harus merdeka dari intervensi hegemoni perbudakan Ba'alwi yang ingin menguasai bangsa Indonesia. Nah, selengkapnya teman-teman mari kita simak pengantar pidato Gus Abbas Buntet dalam video berikut ini. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral masyayikh ingkang kula hormati para alim ulama, para sepuh bini sepuh, pejabat pemerintah, seluruh pengurus dan pejabat DPRD Kabupaten Pemalang, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat, nahdiyin nahdiyat, ansarin wal fatayat, para pengurus Nahdlatul Ulama, para sepuh bini sepuh, saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan satu prosesi yang sangat bersejarah yang akan dicatat oleh anak cucu kita di masa yang akan datang, bahwa kita sebagai orang tua tidak akan membiarkan anak cucunya untuk diperbudak oleh orang lain, supaya kita sebagai orang tua, sebagai kakek buyutnya, ternyata memiliki satu pergerakan untuk mempertahankan bangsa, negara, leluhur dan sejarahnya. Maka pergerakan ini adalah pergerakan yang akan dinikmati oleh anak cucu kita, sehingga anak cucu kita akan memiliki akar sejarah yang kuat, pergerakan kebangsaan dan keagamaan yang kuat, pergerakan adat budaya dan seni yang kuat, bersatu padu membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat. Maka dari itu hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, ditoreh dalam tinta emas di depan gedung DPRD Kabupaten Pemalang. Ini bakal dijadikan ikon di dalam kebangkitan, perjuangan, kebangsaan Wali Songo, kesejarahan, termasuk
perjuangan dalam rangka mensucikan nasabnya Rasulullah sallallahu. Sejarah ini tidak akan hilang. 100 tahun yang akan datang tidak akan hilang. Seorang ibu Fatmawati ketika menjelang kemerdekaan, teks proklamasi mau dibaca, bendera merah putih malam sempat dijahit oleh beliau. Beliau dalam keadaan mengandung sudah 9 bulan, tinggal waktu lahirnya, sampai beliau tidak menggunakan kakinya tapi menggunakan tangannya untuk menjahit. Itu dikenang oleh anak cucu, dikenang oleh bangsa Indonesia sampai detik ini. Ketika Bung Karno pada waktu mau pembacaan detik-detik proklamasi, beliau dalam keadaan sakit terkena malaria, itu juga tidak akan dilupakan oleh kita semua. Dan kita yang berdiri di sini memperjuangkan bangsa yang sedang ada yang menodai, bangsa yang sedang ada yang meracuni. Insya Allah kita semua berdiri sini tidak akan dilupakan oleh anak cucu kita ratusan tahun yang akan datang. Baik saudara-saudara sekalian, dengan berakhirnya beat ini mudah-mudahan panjenengan semua jadi garda terdepan dalam membentengi para ulama, garda terdepan dalam membentengi Nahdlatul Ulama dan kiai-kiai yang ada di kampung dan sejarah Nusantara. Kita di dalam membela leluhur, di dalam membela bangsa dan negara kita, kita tidak boleh takut sama siapapun. Kita tidak boleh takut sama siapapun. Kita tidak boleh jadi bangsa pengecut. Karena apa? Karena bangsa Indonesia ini, negara ini dimerdekakan bukan dengan membalik tangan semudah itu, tapi dengan mengorbankan jiwa dan raga, perjuangan yang sangat luar biasa yang sampai tidak bisa terpikirkan dalam pikiran kita. Pengorbanannya, jiwa dan raganya para ulama, para leluhur, sesepuh orang-orang tua kita. Maka kita tidak boleh takut di saat ada orang yang mau merampas sejarah dan bangsa ini. Sejengkal tanah pun kita harus berani, tidak boleh menjadi bangsa pengecut. Kita harus merdeka semuanya, dari mulai Belanda sampai perbudakan kaum Ba'alwi, kita harus merdeka dari itu semua. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, dengan berakhirnya beat ini, maka secara resmi pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Provinsi Jawa Tengah dengan ini saya lantik. Nanti ada apa namanya? Ya, diwakilkan. Ya. Nanti untuk pelantikan daerah nanti saya haturkan kepada Kiai Mubarak, karena panjenengan sudah resmi jadi ketua untuk Jawa Tengah, maka silakan kami melantik. Nanti setelah itu nanti kita jangan sampai bubar dulu, karena kita akan mengadakan menyanyi himne ya, himne ikrar daripada himne ikrar daripada perjuangan Wali Songo Indonesia. Kemudian Dinti ada kabar bahwasanya ada keluarga kita yang kemarin barusan saya dapat telepon, ternyata dipersekusi juga oleh orang yang tidak dikenal ya, itu dari keluarga Yogyakarta, itu dipersekusi juga sampai tiba-tiba di pintu tol dihadang, dikeroyok oleh 5 orang, didatangi oleh mobil, dikeroyok sama 5 orang sampai giginya patah 1 dipukul, kemudian juga kepalanya bocor. Baru beliau telepon sama saya terbata-bata sampai saya kaget, bicaranya agak sedikit pelok. Itulah kekejaman mereka, melek tambotan, kejam apa pembuatan. Jadi mereka itu tak ubahnya seperti PKI.
Maka kita Laskar Sabilillah harus dibentuk seluruh Jawa Tengah dari barat sampai timur, utara sampai selatan. Kekuatannya jangan sampai ada yang menandingi. Diperbanyak anggotanya. Apa yel-yelnya? Gir orang minggir tabrak. Gini apa kata? Gih, saking kula cekap semanten mawon, monggo dumateng yen babarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Abbas Buntet berpesan kepada kita semua, terutama kepada pengurus yang baru yang akan dilantik sebagai pengurus PWI dan LS se-Provinsi Jawa Tengah. Beliau berpesan jangan menjadi bangsa pengecut dan jangan pernah takut kepada siapapun, apalagi kepada para penjajah, baik penjajahan fisik maupun mental. Sebagai bangsa Indonesia harus merdeka dari setiap penjajahan dan cengkraman Mbak Alwi. Nah, tadi disebutkan harus merdeka dari cengkraman hegemoni intervensi kaum Mbak Alwi di Indonesia yang selalu merubah sejarah bangsa leluhur Indonesia. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang disampaikan terkait dengan pidato pengantar pada saat pelantikan pengurus PWI LS Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.